klasik pemasaran. American Express, raksasa yang pernah mengalami krisis identitas. American Express adalah lembaga institusi keuangan yang tidak hanya dikenal di Amerika Serikat, tapi juga di banyak negara di berbagai belahan dunia. American Express pernah menyatakan diri memiliki kinerja terbaik di industri dan berhasil menyediakan pelayanan di berbagai produk, mulai dari obligasi berjangka sampai dengan berbagai bentuk pendanaan. American Express Company atau sering disingkat menjadi AMEX atau Amex adalah salah satu lembaga finansial paling terdiversifikasi di dunia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1850 dan awalnya bergerak di industri jasa pengiriman berbagai barang. Baru pada tahun 1882, Amex secara serius mengembangkan jasa finansial perusahaan dengan meluncurkan jasa pengiriman uang. Produk ini dibuat untuk menyaingi produk serupa yang dimiliki oleh United Parcel Service atau UPS. Terobosan lain dilakukan setelah Presidir American Express, J.C. Fargo, mengadakan perjalanan ke Eropa antara tahun 1888 sampai dengan 1890. Saat itu, ia sangat kesal karena kemanapun ia pergi, ia mengalami kesulitan dalam mengurus bentuk letter of credit. Ia sangat kesulitan mendapatkan uang tunai di semua tempat yang ia kunjungi, kecuali kota-kota besar. Fargo menyampaikan keluhannya kepada tim manajemen perusahaan. Tak lama kemudian, tim manajemen menemukan solusi yang lebih mudah digunakan konsumen selain letter of credit. Saat itulah dunia mulai mengenal sistem yang disebut dengan traveler's check yang diluncurkan pada tahun 1891 dengan pecahan 10, 20, 50, dan 100 US dollar. Sistem traveler's checks ini menjadikan American Express sebagai benar-benar perusahaan internasional. Sistem ini sangat berguna bagi konsumen asal Amerika Serikat ketika menghadapi Perang Dunia I. Traveler's Check sangat membantu banyak penggunanya karena American Express bersedia menerima letter of credit yang diterbitkan institusi keuangan lain, saat banyaknya badan keuangan yang lain justru menolak. Hal ini tentu memengaruhi persepsi konsumen dan membantu pembangunan citra perusahaan. Masih untuk produk Traveler's Check, perusahaan banyak membuat program promosi dengan serius. Salah satu bukti keseriusannya adalah iklan perusahaan pada tahun 1975. Dibantu oleh David Ogilvy, perusahaan membuat program promosi dengan slogan "Don't Leave Home Without It". Kampanye promosi dibintangi pemenang Oscar saat itu, yaitu Karl Malden, dan meraih respons yang sangat baik dari masyarakat. Karena hasil baik ini, perusahaan menggunakan jasa Karl sebagai endorser selama 25 tahun selanjutnya. Setelah era Karl, perusahaan meneruskan promosi dengan menggunakan endorser dari kalangan artis yang sedang naik daun. Dengan penggunaan tokoh yang banyak dikenal, dikombinasikan dengan sifat produk yang sering digunakan, dan keseriusan dalam memasarkan produk, tak heran American Express berhasil membangun mereknya dengan baik. Kompetitor perusahaan, Visa, melakukan program co-branding dengan United Airlines. Program ini cukup berhasil di pasar. Namun, ketika ditawari bekerja sama dengan American Airlines, American Express menolak dengan arogan. American Airlines kemudian mencoba mengajukan proposal kepada Citibank yang disambut dengan antusias. Di kemudian hari, program ini berjalan sangat baik. Bahkan beberapa pengamat menyebutkan sebagai produk paling berhasil dan menguntungkan di industri. Segala sesuatu terlihat baik-baik saja, sampai disadari bahwa terdapat masalah pada titik strategis perusahaan. Sebelumnya, perusahaan memiliki kebiasaan mengakuisisi perusahaan lalu membrandingnya sebagai American Express. Setelah produknya kuat, nama asalnya dipergunakan lagi, tapi tetap dengan mengaitkannya pada perusahaan induk. Meskipun mereknya banyak dikenal, American Express mengalami krisis identitas karena sebenarnya tidak banyak konsumen yang mengetahui kekuatan dan poin menarik perusahaan. American Express memang mengembangkan bisnis melalui program akuisisi terhadap sejumlah perusahaan terkemuka yang kemudian dipublikasikan melalui berbagai iklan. Namun, pemakaian media iklan yang tidak dimanfaatkan dengan baik juga mengakibatkan perusahaan tidak mencapai hasil maksimal. Perusahaan menggunakan uang puluhan juta dolar untuk promosi seperti mengadakan acara hiburan, olahraga, konser, dan sponsorship event. Masyarakat luas sangat mengenali American Express yang dipersepsikan sebagai lembaga finansial yang sangat besar.
Namun, para pengamat industri finansial berpendapat banyak pihak yang tidak mengetahui kemana arah yang hendak dituju perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan memiliki 5 program kartu kredit yang satu sama lain melakukan kanibalisasi. Semestinya, American Express dapat mengomunikasikan secara spesifik masing-masing produk layanan finansialnya supaya bisa dipahami dengan lebih jelas oleh konsumen. Selain itu, perusahaan juga bisa melakukan penyelarasan pesan komunikasi dari induk perusahaan ke produk-produknya. Tidak selarasnya program promosi yang dijalankan mengakibatkan American Express dipandang memiliki beberapa muka. Satu muka mencerminkan kebaikan dan keunggulan organisasi, dan satu muka lainnya menunjukkan kelemahannya.